Benar Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Kristus cukup bagi kami. Karena Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami, menjaga kami dengan setia sampai hari ini. Engkau Tuhan yang menyediakan segala kebutuhan dan keperluan kami. Engkaulah Tuhan di dalam Kristus Yesus yang kami sembah. Satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Bapa di sorga, sebentar kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Kami umat-Mu berkumpul di tempat ini. Kami sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Minggu kita semuanya. Puji Tuhan. Senang bertemu dengan saudara pagi hari ini. Karena Tuhanlah yang sudah mempertemukan kita. Baik Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan November ya. Bulan November. Mungkin kita sudah melewati tahun 2024 ini dari Januari ya, penuh dengan tantangan, pergumulan, penuh dengan masalah. Tapi kalau sampai hari ini saudara masih ada ya. Saudara masih orang bilang eksis. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya, saudara percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup saudara sampai hari ini? Memang dalam hidup ini kita melewati banyak lika-liku ya. Naik gunung, turun lembah. Itu adalah kehidupan yang selalu terjadi. Tetapi satu hal yang pasti janji Tuhan adalah Dia pemelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, di bulan November ini kita akan melanjutkan topik daripada khotbah di atas bukit. 1 tahun ini kita bersama-sama belajar dari khotbah Tuhan Yesus yang terkenal namanya khotbah di atas bukit. Saya berharap saudara-saudara mengikuti topik ini dari Injil Matius pasal 5, 6, dan 7. Sampai nanti kita mengakhirinya di bulan Desember. Kenapa topik ini saya angkat di dalam tahun ini? Karena tujuan daripada kita bersama-sama adalah kita ingin membangun rumah rohani. Rumah kehidupan di dalam diri kita, saudara. Banyak orang Kristen yang begitu ingin memiliki banyak hal dalam hidupnya. Tapi perkara-perkara rohani seringkali bukan menjadi prioritas. Ya. Mungkin banyak orang bekerja keras untuk bisa mengumpulkan uang, ya, supaya uangnya udah kekumpul dia bisa beli mobil mungkin, beli rumah, atau dia jalan-jalan ke luar negeri. Orang menghabiskan energinya begitu banyak untuk hal-hal yang dia inginkan. Tetapi hal yang utama sebetulnya dalam hidup kita adalah perkara-perkara rohani. Kenapa? Karena perkara-perkara rohani itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Perkara-perkara rohani itulah yang memampukan saudara melewati berbagai tantangan dalam hidup ini. Nah itulah sebabnya kenapa kita perlu membangun kehidupan rohani kita dari hari ke hari. Sementara saudara bekerja, ada yang kuliah mungkin menghadapi tantangan kehidupan ini. Tapi kalau kehidupan rohani saudara tidak dibangun, maka saya bisa pastikan banyak orang Kristen yang gagal dalam hidupnya. Ya, gagal dalam rumah tangga, gagal di dalam bisnisnya, gagal di dalam hubungan satu sama lain. Kenapa? Karena mereka lebih mengutamakan yang namanya benda-benda dunia ini. Kita butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh segala hal. Tetapi ingat, semua itu bukan yang menjadi utama saudara. Nah, bagian yang kita mau baca pagi hari ini dari Injil Matius pasal 7. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara bisa melihat di layar. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20.
kita sudah masuk ke bagian-bagian terakhir dari pembacaan kita Matius 5, 6 dan 7 ya. Ini kita sudah masuk ke Matius pasal 5 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan bagi saudara. Judul daripada perikopnya hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Saudara-saudara dan juga anak-anak yang hadir hari ini, shalom anak-anak. Mana anak-anak coba angkat tangannya dulu. Nah, puji Tuhan ya. Setiap bulan di awal minggu anak-anak selalu beribadah bersama-sama dengan kita para orang tua ya. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal 24, salah satu ciri atau tanda akhir zaman itu adalah terjadinya yang namanya penyesatan. Katakan penyesatan. Ya, penyesatan akan terjadi di mana-mana. Itu adalah tanda bahwa kita semakin mendekati akhir zaman. Nah, pertanyaannya, penyesatan itu kenapa terjadi? Atau kenapa sih penyesat-penyesat itu muncul? Penyesatan terjadi tujuannya adalah agar umat Tuhan tidak sampai kepada rencana Tuhan. Jadi penyesatan membuat orang-orang itu tidak sampai kepada rencana Tuhan. Sama halnya ketika saudara naik mobil menuju ke satu tempat lalu saudara kesasar. Saya mau tanya, saudara sampai nggak ke tujuan? Enggak. Nah, penyesatan di dalam hidup manusia juga begitu. Bahwa dia tidak akan sampai kepada tujuannya Tuhan. Nah, kira-kira kalau Tuhan maunya saudara sampai kepada tujuan atau tidak? Tuhan ingin kita sampai kepada tujuan? Halo? Ya. Berarti siapa yang tidak menghendaki saudara sampai kepada tujuan? Iblis. Setan berusaha untuk membuat manusia tidak sampai kepada tujuannya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, lewat penyesatan, maka manusia semakin jauh atau umat manusia dijauhkan dari kehidupan untuk menyembah kepada Tuhan yang sejati. Jadi bukan saja tujuan daripada Tuhan tidak tercapai, tapi manusia juga tidak lagi akan menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, hari ini kita melihat ada begitu banyak orang yang sudah tersesat hidupnya, saudara. Buktinya apa, Pak? Buktinya adalah satu, manusia hidupnya tidak lagi percaya kepada Tuhan. Semakin banyak orang yang ateis. Atau yang kedua, mereka tidak ateis, masa bodoh. Ada Tuhan kek, nggak ada Tuhan, gue nggak pikirin. Nah, itu tujuan penyesatan. Sehingga manusia udah nggak peduli dengan ada yang namanya Tuhan, mereka tidak percaya lagi adanya Tuhan, mereka lebih mempercayai dirinya sendiri. Jadi yang jadi Tuhan adalah dirinya sendiri. Hidup gue, suka-suka gue dong. Gue mau apa ya terserah gue dong. Sering dengar kata-kata seperti itu? Banyak orang ngomong seperti itu. Bagi mereka hidup ini adalah tentang dirinya. Nah, tadi kita katakan sumber penyesatan itu adalah iblis. Kenapa iblis? Coba kita baca Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44.
Boleh ditampilkan? Ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Waduh, keras banget ya. Iblislah yang jadi bapakmu. Saudara kalau dibilang gitu, terima nggak? Bapak lu tuh iblis ya. Terima nggak digituin? Enak aja bapak gue bukan iblis gitu ya. Tapi nanti kita lihat kenapa Yesus ngomong gitu. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi orang yang ingin atau punya keinginan melakukan hal-hal yang jahat itu bapaknya iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau iblis itu sejak awal memang inginnya membunuh manusia. Jadi kalau ada manusia yang ingin membunuh manusia, bapaknya siapa? Kalau saudara ngaku anak Tuhan, tapi dalam hatimu ada pengen ngebunuh orang, nyakitin orang, hati-hati, jangan-jangan bapakmu iblis. Ini Yesus ngomong gitu loh sama orang-orang Yahudi nih. Padahal orang-orang Yahudi itu adalah mengaku penyembah-penyembah Tuhan. Penyembah-penyembah Yahweh. Tapi Yesus bilang, bapakmu iblis. Kenapa? Dalam hatimu selalu ingin ada pembunuhan. Lalu dilanjutkan apa? Sejak semula tidak ada kebenaran dalam iblis. Dengar baik-baik. Di dalam diri iblis nggak ada yang benar, satu pun nggak ada yang benar. Jadi apa yang keluar dari mulut iblis itu udah pasti nggak benar. Jadi jangan coba-coba bilang, iblis kan ada benernya juga. Nggak ada iblis benar. Apabila ia berkata dusta, bohong, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala. Nah, kalau bapa segala dustanya, biang keroknya dusta tuh iblis tuh. Jadi kalau saudara ada orang yang suka bohong, walaupun dia ke gereja, ya berdoa, maka bapaknya iblis. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh ada di dalam kebohongan. Nah, kata dusta di sini juga berarti penyesatan, saudara. Coba misalnya saudara lagi jalan ya, lagi nyari alamat nih. Terus nanya nih sama orang, Pak, arah ke Tanjung Priok mana? Ya. Terus orang itu bilang, ntar ada perempatan belok kanan. Saudara ikuti belok kanan, nggak taunya nyampainya ke tempat lain. Berarti apa? Dia sedang berdusta dan menyesatkan saudara, betul nggak? Iya. Jadi kata berdusta di sini juga artinya menyesatkan. Nah, kita di akhir zaman ini harus waspada terhadap yang namanya penyesatan-penyesatan, kebohongan-kebohongan yang iblis terus-menerus sedang lakukan kepada manusia. Supaya manusia nggak sampai kepada tujuannya Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus waspada. Waspada. Namanya penyesatan atau dusta itu adalah hal yang palsu, hoax, berita hoax. Saya mau tanya, kalau ada orang jual tas palsu, pernah nggak dia bilang, ini tas palsu, beli nih. Ada nggak orang jual tas palsu, barang palsu ngaku ini jual barang palsu, ada nggak? Nggak ada. Makanya banyak orang ketipu. Tapi kita bisa tahu barang palsu atau asli, pertama kalau kita tahu dulu yang aslinya dong. Ya, tas merek apa yang paling mahal? Hah? Apa? Ya, tergantung selera kalian lah. Ya, merek apapun, Hermes lah, apa Gucci lah ya. Nah, kalau saudara nggak pernah lihat barang aslinya, saudara mungkin nggak tahu nih asli atau palsu. Satu itu. Yang kedua, yang pasti yang barang palsu itu kualitasnya bagaimana?
jelek, ya, resletingnya macet-macet gitu kan. Ya, belum benangnya keluar-keluar, warnanya pudar, seperti itu. Nah, jadi kita hari ini harus waspada, amin. Bilang sama orang di sebelahmu, waspada terhadap penyesatan. Waspadalah, waspadalah. Ya. Nah, kita mau lihat nih, Yesus mengajarkan tentang profil, ya, profil penyesat itu seperti apa sih? Yang pertama, Yesus mengatakan tadi di dalam kitab Matius tadi, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, jadi profil pertama penyesat itu hadir dia dalam wujud seorang manusia yang bernama nabi, tapi dia palsu. Nah, sebelum bicara nabi palsu, sedikit saya jelaskan dulu. Nabi asli itu apa sih? Ya, nabi asli tentu adalah nabinya Tuhan. Apa itu nabi? Tahu nabi? Nabi itu adalah seorang penyampai berita dari Tuhan. Dia berbicara kepada umat Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Ya memang itu tugas seorang nabi. Dia berbicara atas nama Tuhan. Ya. Nah, seorang nabi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Tuhan, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Nabi itu sangat penting. Kenapa? Kalau kita nggak ada nabi, maka kita nggak tahu Tuhan ini kami sedang arahnya benar nggak nih? Jadi nabi itu adalah seorang yang memberikan direction, memberikan arah. Kadang nabi juga memberikan koreksi. Kamu nggak benar loh hidupnya. Hati-hati loh, kamu bisa terjerumus. Kira-kira begitu ya. Jadi nabi itu memang diutus oleh Tuhan agar umat Tuhan hidupnya tetap berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan gini, kok dia bisa tahu sih kehendak Tuhan dari mana? Nah, seorang nabi adalah seorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia seorang yang bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan intim dengan Tuhan. Hatinya selalu melekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu bisa berbicara kepada dia. Nah, itu seorang nabi, saudara. Karena dia adalah seorang penyampai berita, dia tentu harus dengar dulu dari Tuhan. Tuhan mau ngomong apa nih? Ya. Kalau dia nggak dengar perkataan Tuhan lalu disampaikan, nah itu namanya nabi palsu. Lalu seorang nabi adalah seorang hamba Tuhan yang dia tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan yang pasti dia menyampaikan berita dari Tuhan kepada umat Tuhan. Tadi saya katakan tujuannya adalah supaya umat Tuhan jangan tersesat. Jadi seorang nabi adalah seorang yang mengasihi umat Tuhan. Gak boleh seorang nabi itu benci kepada umat Tuhan. Karena Tuhan memberikan nasihat dan teguran kepada umat Tuhan dengan tujuan supaya umat Tuhan itu selamat. Ya. Bahkan kepada orang jahat pun Tuhan mengasihi loh. Jangan dikira sama orang jahat Tuhan tuh gak mengasihi. Makanya kepada orang jahat pun Tuhan sering mengutus seseorang untuk bicara kepada dia, untuk mengatakan, kamu sadar ya, kamu hidupmu jahat. Contoh dalam Alkitab ada seorang nabi namanya Nabi Yunus. Tuhan mengutus dia ke satu bangsa yang jahat, namanya bangsa Niniwe, bangsa Asyur. Kenapa Tuhan utus Yunus ke Niniwe? Karena Tuhan ingin supaya bangsa Niniwe bertobat. Tuhan tidak hukum bangsa Niniwe. Tuhan tidak mau bangsa Niniwe binasa, makanya dikirim nabi ke sana. Namanya Nabi Yunus. Jadi kita lihat di sini, Tuhan tuh mengasihi semua orang. Sekalipun ada orang yang begitu jahat, bukan berarti Tuhan ingin orang itu mati, enggak. Tuhan selalu beri peringatan terlebih dahulu kepada mereka, supaya mereka sadar dan bertobat, sehingga tidak perlu mendapatkan hukuman. Nah, nabi umumnya adalah orang yang dipilih Tuhan sejak kecil, bahkan sejak dari dalam kandungan. Ya. Contoh dalam Alkitab adalah Nabi Samuel. Siapa yang tahu Samuel? Samuel adalah seorang nabi karena dia sejak dalam kandungan ibunya sudah menyerahkan dia kepada Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau
Di antara kita mungkin ada orang tuanya yang pernah berdoa untuk menyerahkan saudara kepada Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Percayalah dia akan menjadi seorang hamba Tuhan. Amin. Ya. Ya mungkin contohnya saya gitu ya. Saya tahu jadi hamba Tuhan karena papa saya waktu kecil berdoa dan berkata, Tuhan, kalau anak saya ini bisa hidup katanya, karena saya waktu kecil itu udah sakit-sakitan, biarlah dia menjadi seorang hambamu. Tapi panggilan menjadi hamba Tuhan baru saya responi mungkin waktu saya umur ya full time jadi hamba Tuhan setelah umur hampir 40 tahun waktu itu. Tapi saya sudah melayani sejak saya masih SMA. Nah, jadi dengan demikian seorang nabi yang dari Tuhan adalah seorang pemberita firman Tuhan. Seorang penyampai berita yang baik dari Tuhan. Nah, sebaliknya nabi palsu dikatakan oleh Yesus itu serigala yang buas. Wah, ngeri sekali ya. Berarti kalau serigala tujuannya apa? Coba, kalau ada serigala melihat ada domba-domba, tujuan serigala apa? Mencabik-cabik, ingin membunuh, ingin membuat domba-domba itu buyar. Kenapa? Kalau buyar, saudara tahu domba itu adalah binatang yang harus berkumpul, ya. Kalau dia sendiri-sendiri jalan, maka domba itu akan menjadi sasaran serigala yang paling gampang. Makanya kalau saudara lihat ya, kalau nonton film misalnya National Geographic ya, binatang-binatang yang berkumpul biasanya lalu nanti ada singa gitu ya. Nah singa ini akan membubarkan dulu gerombolan binatang misalnya banteng begitu atau rusa, dia bubarin dulu itu, lalu nanti ada satu yang lari, nah inilah yang akan dikejar oleh si singa. Kenapa? Kalau binatang itu berkumpul bersama-sama, itu singa nggak bisa makan salah satu binatang itu nggak bisa. Jadi taktik daripada si iblis, nabi palsu ini adalah untuk membunuh dan membinasakan. Caranya gimana? Kawanan itu dibubarkan sama dia. Ya, nanti kita akan lihat itu. Jadi seorang nabi palsu dikatakan tujuannya tentu bertentangan dengan tujuannya Tuhan, saudara. Sebaliknya seorang nabi Tuhan menyatakan kebenaran sehingga umat Tuhan dikuatkan, ya. Hidupnya makin dikuduskan, hidupnya makin dipulihkan. Nah, kita akan lihat sedikit. Semua yang palsu itu pasti meniru yang asli, ya. Yang jelas nabi palsu tidak diutus oleh Tuhan. Namun, seolah-olah dari Tuhan. Karena dia juga bisa berbicara hal-hal yang rohani. Ya. Jadi seorang nabi palsu dikatakan dia bukan tidak bicara hal-hal rohani, kadang-kadang dia memberi nasihat-nasihat yang kelihatannya, saya katakan dalam tanda kutip, kelihatannya baik, masuk akal, logis. Tampilan luar, Alkitab katakan seperti domba. Pakai berbulu domba, tampilan luar, casingnya. Tapi dalamnya serigala, saudara. Mudah nggak mengenali orang yang seperti ini? Nggak mudah. Ya. Dia aslinya serigala, tapi tampilan luarnya domba. Yang jelas ajarannya bukan dari firman Tuhan. Nah ini, saudara hati-hati mendengar pelajaran, pengajaran dari berbagai macam sumber. Hari ini kita begitu banyak sumber pelajaran ya. Mungkin saudara lihat di TikTok, di YouTube, di mana saja gitu ya. Wih, quotes-nya bagus loh nih gitu ya. Hati-hati. Kata-kata yang bagus belum tentu benar. Sekali lagi. Kata-kata yang bagus belum tentu benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebenaran itu adalah firman Tuhan. Contoh, ini yang sering saya dengar nih ya. Banyak orang hari-hari ini suka mengatakan, dengarkan hatimu gitu ya. Dengarkan hatimu, dengarkan suara hatimu.
Nah, banyak orang ngikuti suara hatinya. Sementara suara hatinya sudah tidak benar. Contoh, suami istri nih, ribut. Lalu suara hatinya bilang apa? Ceraikan suamimu. Atau ceraikan istrimu. Itu suara hatinya kan? Kenapa? Karena dia ribut terus sama pasangannya. Pertanyaannya, apakah suara hati itu kita dengarkan? Enggak. Itu suara hati yang cemar, yang bukan berasal dari kebenaran. Jadi, tidak benar mengatakan bahwa dengarkan suara hatimu. Kalau engkau tidak di dalam Kristus, suara hatimu suara hati yang cemar. Bukan suara hati yang benar. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan. Nah, banyak pengajaran-pengajaran yang mencoba seolah-olah apapun yang ingin kita lakukan, lakukan saja demi kebahagiaan. Karena banyak orang mengejar yang namanya kebahagiaan. Jangan tertipu. Kebahagiaan bisa merupakan kebahagiaan yang semu. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, maka kebahagiaan kita adalah kebahagiaan yang sejati, saudara. Nah, banyak istilah-istilah, banyak pendapat-pendapat yang bukan berdasarkan kebenaran, tapi kedengarannya bagus. Enak didengar. Kayaknya keren nih kata-kata nih. Ya. Nah, disinilah kita harus berwaspada. Jadi ajarannya bukan dari firman Tuhan, itu yang pertama. Ya, saudara harus waspada ketika saudara mendengar kutipan-kutipan ini bagus nih. Saudara harus cek sesuai dengan Alkitab, ajaran Alkitab atau tidak. Yang kedua, bisa kutipan dari Alkitab tapi diselewengkan atau diartikan secara berbeda dari apa yang telah disepakati oleh para bapak-bapak gereja. Ya. Saudara, kekristenan memiliki yang namanya doktrin dasar, ya, tentang keselamatan, tentang pengampunan, tentang Tuhan, tentang juru selamat, tentang sorga, tentang neraka, ya, tentang Tritunggal. Kita punya doktrin-doktrin ini. Nah, kalau kita tidak memahami doktrin-doktrin ini, lalu kita mendengar ada seseorang berkata, oh, Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah ciptaan yang utama. Kalau saudara membaca Alkitab, pasti akan ditunjukkan ada ayat mengatakan seolah-olah pengertiannya Yesus itu bukan Tuhan sang pencipta, tapi dia adalah ciptaan yang utama atau ciptaan yang pertama. Jadi sebelum ada ciptaan yang lain, Yesus diciptakan lebih dahulu. Oh iya ya, ayatnya mengatakan seolah-olah seperti itu, saudara. Nah, akhirnya mereka beranggapan kalau begitu Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu hanya ciptaan. Ciptaan yang pertama. Nah, ini ada ajaran-ajaran yang pakai Alkitab. Pakai Alkitab. Jadi saudara jangan langsung, oh dia pakai Alkitab loh Pak. Ntar dulu, pakai Alkitab boleh. Tapi apa yang dia ajarkan? Apakah itu sesuatu yang bertentangan dengan doktrin-doktrin utama kekristenan? Ya. Lalu seorang nabi palsu bertujuan untuk kepentingan diri sendiri. Bersifat untuk meninggikan diri, bersifat untuk menjadikan dirinya sebagai kultus individu. Tahu kultus individu? Saudara tahu ada masa-masa lalu, aliran-aliran yang mana pengikut-pengikutnya begitu fanatik dengan dia. Jadi dia seorang mengaku diri hamba Tuhan, dia mengajarkan ajaran Alkitab, tapi pusatnya kepada dirinya. Sehingga jemaat itu begitu mengagumi dia dan mati-matian untuk dia. Dulu tahun 70-an, saya lupa namanya. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Lalu dia ngajak jemaatnya minum racun, saudara. Ya, minum racun.
Jadi pendeta dengan jemaat mati semua. Kenapa? Karena mereka sangat percaya dengan apa yang dia katakan. Jadi hati-hati kalau ada orang yang mengaku hamba Tuhan sekalipun, tapi fokusnya kepada dirinya. Sehingga dengan demikian kita bisa tersesat. Nah, Rasul Paulus pernah menyatakan kepada para penatua jemaat di Efesus bahwa mereka akan menghadapi penyesat-penyesat. Mari kita baca Kisah Rasul 20 ayat 29 dan 30. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada penatua, ya, pemimpin-pemimpin jemaat yang ada di Efesus. Ini adalah kata-kata dia karena dia akan pergi. Paulus akan meninggalkan Efesus. Dia berkata, ini kata-kata terakhirnya. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mendirikan jemaat di Efesus. Dia ada beberapa lama di sana, mungkin 2 tahun saya lupa. Ketika dia sudah selesai pelayanannya di Efesus, dia sudah membangun jemaat, lalu sudah dibentuk pengurus gereja di sana. Paulus mau pergi ke kota lain. Dan Paulus bilang, aku gak akan datang lagi ke sini. Karena aku akan pergi ke banyak tempat. Dan mungkin aku akan ditawan. Jadi Paulus sendiri sudah tahu dirinya gak akan kembali ke Efesus. Tapi Paulus memberi peringatan kepada pemimpin-pemimpin jemaat di Efesus. Hati-hati ya. Nanti kalau aku sudah pergi nih, pasti akan datang serigala-serigala yang ganas. Siapa itu? Itulah penyesat-penyesat. Mereka akan datang ke tengah-tengah kamu, akan mengajarkan hal-hal yang salah. Dan serigala itu gak peduli akibatnya. Bahwa kalian akan tersesat, kalian akan binasa, kalian akan hancur, persekutuan ini akan rusak. Yang namanya penyesat gak peduli. Karena bagi dia adalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Bahkan dikatakan nanti yang muncul bahkan dari antara kalian sendiri loh. Bukan hanya dari luar yang datang, dari kalian sendiri bisa menjadi orang-orang yang tersesat tapi juga bisa jadi penyesat. Supaya kalian tuh ngikut mereka. Ini perkataan Paulus. Saudara, Efesus adalah salah satu gereja yang ditulis dalam kitab Wahyu. Ada 7 gereja yang disebut. Kota Efesus hari ini itu tinggal puing-puing, saudara. Gereja Efesus itu tinggal puing-puing. Kenapa kira-kira gak ada lagi gereja Efesus setelah 2000 tahun berlalu? Saya menduga salah satunya sebabnya ini. Karena penyesat-penyesat telah masuk ke dalam gereja, mereka tidak berjaga-jaga, umat Tuhan tidak berjaga-jaga, mereka kompromi dengan berbagai ajaran-ajaran yang salah, pendapat-pendapat yang salah, akibatnya apa? Gereja itu bubar. Saudara, tentu menyedihkan bukan? Kalau umat Tuhan bubar. Kita bersyukur hari ini Light City masih ada setelah 40 tahun. Saudara tahu nggak 40 tahun itu bukan waktu yang pendek ya. Saya memulai pelayanan di sini bersama dengan Pak Yosua. Dengan ada Bang Dwi Kora juga di sini, Pak Dwi Kora. Dari tahun 84. Berarti umur saya kira-kira berapa ya? 18 tahun ya. 18 tahun. Jadi 18 tahun yang lalu. Saudara, saya katakan ini perjalanan yang panjang. Tapi tentu saya tidak berharap bahwa gereja ini hanya sampai usia 50 tahun atau sampai 100 tahun. Saya berdoa gereja ini akan tetap hadir di muka bumi ini sampai Yesus datang. Amin.
Halo? Artinya dari satu generasi kepada generasi berikutnya terus ada gereja ini sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Mungkin nanti saya sudah tidak ada di bumi ini lagi, saya sudah dipanggil Tuhan. Tapi gereja ini akan terus hadir. Mungkin akan dilanjutkan oleh anak cucu saya, oleh cicit saya. Saudara juga mungkin akan melihat keturunan saudara yang kesekian. Nanti dari sorga kita ngelihat, masih ada tuh Light City itu masih ada. Puji Tuhan. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau umat Tuhan hati-hati terhadap penyesatan. Hati-hati terhadap berbagai macam tipu muslihat iblis. Oke, lanjut. Yang kedua, apa yang menjadi ciri yang dikatakan oleh Tuhan Yesus atau penggambaran Tuhan Yesus yang namanya penyesat. Yaitu pohon yang tidak baik. Yang pertama tadi nabi palsu, katakan nabi palsu. Nabi palsu bicara tentang ajaran-ajarannya yang menyesatkan. Tapi yang kedua disebut sebagai pohon yang tidak baik. Katakan pohon yang tidak baik. Atau pohon yang buruk, pohon yang jelek. Ya. Apa itu pohon yang tidak baik? Bicara tentang seorang yang berkarakter buruk. Seorang penyesat juga ditandai dengan orang yang memiliki karakter yang buruk. Saudara, karakter itu apa sih? Karakter itu bicara tentang sifat dasar seseorang. Ya. Jadi kalau sifat dasar seseorang buruk, maka dia cenderung bisa menjadi seorang penyesat. Nah, apa itu seorang yang dikategorikan penyesat? Adalah orang yang tidak pernah mau diajar dan tidak mau berubah. Dia dasar karakternya buruk, tapi diajarin, dikanasehatin, diberitahu, nggak mau berubah, saudara. Dia selalu merasa dirinya benar. Jangan heran orang semacam ini akan berkembang, dia akan mempengaruhi banyak orang, dia akan menyesatkan banyak orang. Orang yang buruk itu punya pengaruh loh. Betul nggak? Saudara bergaul aja sama orang yang jahat, saudara yang tadinya baik, saudara bisa jadi jahat. Ya. Saudara nggak pernah bohong, tapi saudara bergaul sama orang yang suka bohong, maka saudara akan jadi seorang pembohong. Saudara nggak pernah narkoba, saudara bergaul sama seorang yang suka narkoba, saudara akan jadi pecandu narkoba. Saudara tidak pernah minuman keras, saudara bergaul dengan orang-orang minuman keras, saudara akan menjadi peminum. Kenapa? Karakter buruk itu punya kekuatan untuk mempengaruhi. Jadi jangan coba-coba bergaul dengan orang yang karakternya buruk. Saudara layani dia, doakan dia, tapi jangan bergaul dengan dia. Bedanya apa? Bedanya adalah saudara datang untuk menyatakan firman Tuhan, kamu harus bertobat. Dia gak mau bertobat, tinggalin. Tapi saudara jangan bergaul, berteman, tiap hari nongkrong sama dia. Ya, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, apapun. Saya bisa pastikan saudara cepat atau lambat, saudara yang akan berubah. Jadi penyesat itu adalah orang yang punya karakter yang buruk. Orang yang selalu merasa dirinya benar. Karakter mereka betul-betul buruk, jahat, bahkan tidak bermoral, saudara. Ya. Misalnya bagi mereka ya mabuk-mabuk itu hal yang biasa, normal bagi mereka. Seks bebas, hidup dengan tanpa batas-batas, bagi mereka bebas saja. Itu hal yang normal. Ya. Itulah sebabnya kenapa Yesus menggambarkan mereka sebagai pohon yang tidak baik. Kalau dalam bahasa Inggris, corrupt tree. Ya. Artinya corrupt itu artinya jahat sebetulnya. Jadi pohon yang jahat, pohon yang punya karakter yang jahat. Maka jangan heran buah yang mereka hasilkan pun akan buah yang buruk.
Kemudian Yesus mengatakan begini, mereka adalah semak duri. Semak duri bisa nggak menghasilkan buah anggur? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi jangan berharap orang dengan karakter buruk itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Enggak. Tapi dia ada baiknya. Betul ada baiknya, tapi baiknya itu bukan baik yang sejati. Jadi jangan tertipu. Kecuali orang itu mengalami yang namanya kelahiran baru. Ya, hanya kelahiran baru yang bisa membuat orang berubah, saudara. Tanpa kelahiran baru, orang bisa kelihatan baik-baik. Tapi hatinya jahat. Karakternya buruk. Pakaiannya boleh pakai jas, ganteng seperti saya. Tapi hatinya jahat. Ganteng, tapi bandar narkoba. Betul? Ya. Boleh pakai mobil Lamborghini. Mobil-mobil mewah, jam tangan mahal segala macam. Tapi hatinya jahat. Dia senang untuk menipu orang, senang merampas hak orang. Dia senang berusaha untuk menipu daya orang. Jadi jangan tertipu dengan penampilan. Ya. Kita baca dulu dari 2 Timotius 3 ayat 8-9, sedikit lagi. Sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan. Atau hal apa yang harus kita lakukan. 2 Timotius 3 ayat 8-9. 2 Timotius 3 ayat 8 dan 9. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Jadi penyesat-penyesat ini dengan karakter yang buruk ini, dia nggak suka dengan kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ya, akal mereka bobrok, ini pikirannya jahat terus nih. Gimana nipu orang, ngebohongi orang, nyakitin orang. Di sini ada anak remaja saya lihat. Saya mau ingatkan jangan sampai kalian terjebak dengan perilaku-perilaku yang buruk karena pergaulan yang buruk. Kalau teman-teman kalian suka narkoba, jangan bergaul dengan mereka. Kalau teman kalian itu adalah orang-orang yang suka nyopet, jangan bergaul dengan mereka. Kalau teman-teman kalian itu suka tawuran, jangan bergaul dengan mereka. Kalau teman-teman kalian itu sukanya nonton pornografi, jangan bergaul dengan mereka. Amin. Remaja-remaja, anak-anak. Iya. Kalau teman-teman kalian suka merokok, jangan bergaul sama orang yang suka ngerokok. Sekarang kalau ada di antara kita yang suka merokok, dia ngeluarin rokoknya atau vape-nya, buang itu. Kalau perlu bibirnya gini, Ya. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Orang yang mencintai kejahatan walaupun dia sering ke gereja, imannya nggak tahan uji. Hanya kelihatan baik. Tapi begitu ada masalah, ada tantangan, ada ujian, memble. Nangis guling-guling. Ya. Ngegerung-gerung. Kelihatan sih gahar gitu ya. Oh, kalau lagi tawuran, gahar. Tapi begitu ada masalah, perut sampai mules-mules. Kenapa? Nggak tahan uji. Orang yang tahan uji itu, imannya kuat, ada masalah, dia santai aja. Kenapa? Dia tahu dia punya Tuhan. Ya, dia percaya kepada Tuhan sebagai sumber hidupnya. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Jadi orang-orang seperti ini nggak akan pernah maju imannya, saudara. Ya, siapa itu Yanes dan Yambres? Tidak disebutkan, tidak dijelaskan, tapi diduga Yanes dan Yambres ini adalah ahli-ahli sihir zaman Firaun yang melawan Musa waktu Musa datang kepada Firaun. Jadi ada 2 orang ahli sihir Firaun.
Waktu Musa melemparkan tongkat berubah jadi ular, lalu ada Alkitab menceritakan ada tukang-tukang sihir yang juga melakukan hal yang sama. Nah ini penyesat-penyesat meniru apa yang Tuhan lakukan. Oke, jadi kita harus hati-hati dan waspada. Nah sekarang penutup. Bagaimana agar kita tidak terjerat ke dalam penyesatan? Saudara jangan tersesat ya, semuanya. Amin. Pastikan anak-anak Tuhan di Light City nggak ada yang tersesat. Yang pertama, menjadi bagian dari kawanan domba Tuhan. Nah, supaya saudara tidak tersesat, saudara harus menjadi bagian dari kawanan dombanya Tuhan. Katakan kawanan dombanya Tuhan. Untuk menjadi kawanan dombanya Tuhan, saudara harus dilahirkan baru. Saudara harus dilahirkan kembali. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi hati saudara harus diperbaharui oleh Roh Kudus. Saudara harus mengalami yang namanya lahir baru di dalam Yesus. Apa itu lahir baru? Manusia lama saudara dibuang, maka saudara menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dan bahasa lainnya juga bertobat. Ya. Bertobat itu adalah perubahan pikiran kita. Dari pikiran yang duniawi, pikiran yang jahat, pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Lahir baru, lalu kemudian saudara menjadi bagian daripada kawanan domba. Dan masuk ke dalam yang namanya gereja. Gereja itu bukan bangunan. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya kepada Kristus yang digembalakan. Itu namanya gereja. Kenapa gereja? Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang didirikan oleh Tuhan Yesus. Yesus disebut sebagai gembala agung, betul? Nah, Tuhan Yesus menggembalakan umatnya dengan mengumpulkan domba-dombanya yang sudah percaya, lalu ditaruhlah gembala untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus ini. Jadi orang Kristen itu nggak boleh sendiri-sendiri, udah ngaku lahir baru, terus dia nggak mau menjadi satu kawanan domba. Pergi ke sana, pergi ke sini, ya. Domba itu bukan lompat sana lompat sini. Dia ada dalam sebuah kawanan, ada gembala yang menggembalakan. Karena kalau domba jalan sendiri, dia pasti tersesat. Makanya ada lagu, ada perkataan Tuhan Yesus, ada 100 domba, satu domba tersesat, dicari deh, ini nyusahin gembala nih, nyari dulu nih, ini domba yang tersesat nih kemana nih pergi nih, bandelin domba ini. Ya, tapi kalau bolak-balik diajak nggak mau, ya udah biarin aja lah. Mungkin dia memang jadi jatahnya serigala kali. Tapi harusnya tidak. Oke, yang kedua, supaya tidak tersesat, selalu berpedoman kepada ajaran Alkitab yang sehat. Ya. Kita sebagai orang percaya kepada Yesus, pedoman kita apa? Alkitab. Bacalah Alkitab dan belajarlah Alkitab. Ajaran-ajaran harus diajarkan berdasarkan Alkitab dan ajarannya harus sehat. Bukan ajaran-ajaran yang ekstrim. Ya. Saya selalu berdoa, berharap dan berupaya agar firman Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di Light City adalah ajaran yang sehat. Amin. Makanya di sini saya lihat gemuk-gemuk kan. Sehat-sehat. Puji Tuhan. Oke. Nanti baca dalam 2 Timotius 3 15-17. Yang terakhir, jadi ada 3 hal bagaimana supaya kita terjaga dari penyesatan. 1, menjadi kawanan dombanya Tuhan. Yang kedua, berpedoman kepada Alkitab, ajaran Alkitab yang sehat. Ya. Yang ketiga, melekat kepada Kristus. Kenapa saudara? Yesus menggambarkan penyesat itu sebagai pohon yang
pohon yang buruk. Makanya buah yang dihasilkan pun adalah buruk. Nah, supaya kita tidak menjadi buah yang menghasilkan buah yang buruk, Yesus mengajarkan apa? Akulah pokok anggur yang benar. Ranting harus melekat kepada pokok anggur. Nah, kita harus melekat kepada Yesus supaya kita menghasilkan buah-buah anggur yang manis, yang baik. Kalau kita melekat kepada Kristus. Kalau saudara dan saya tidak melekat kepada Kristus, bisa dipastikan buahmu asam. Atau bahkan buahmu bukan buah anggur. Mungkin buah beracun kali ya. Biarlah hari ini kita boleh belajar dan waspada dalam hidup kita. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mampu menghadapi tantangan zaman ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kita siapkan diri kita juga untuk perjamuan kudus hari ini. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan yang memberikan kami kekuatan hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, Engkau mengajarkan kami tentang bahaya penyesatan di akhir zaman ini. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami agar kami waspada. Biarlah firman yang sudah disampaikan, Tuhanlah yang menaruh di dalam hati mereka, menanamkan itu. Agar kami tidak terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Tuhan, lindungi umat-Mu dari pengajar-pengajar yang sesat, yang salah. Lindungi umat-Mu dari pergaulan-pergaulan dengan orang-orang yang menyesatkan karena karakter mereka yang buruk. Biarlah kami selalu hidup di dalam firman-Mu. Kami melekat kepada Tuhan. Hati kami selalu tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau ada di antara saudara, engkau selama ini menjadi orang Kristen, tetapi engkau belum dilahirkan kembali. Sehingga hidupmu adalah hidup yang buruk. Buah yang kau hasilkan adalah buah yang buruk. Biarlah hari ini kau datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, perbaharui rohku hari ini. Jadikan aku manusia baru. Hanya Yesus yang sanggup mengubah hidupmu, saudara. Serusak apapun hidupmu, sebejat apapun moralmu, tapi kalau engkau datang kepada Kristus, merendahkan diri, merendahkan hati, Dia akan mengubah engkau menjadi manusia baru. Dan engkau akan menjadi bagian daripada kawanan domba Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan perbaharui aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah semua kami yang hadir hari ini boleh mengerti akan firman-Mu, diterangi oleh Roh Kudus. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan. Biarlah kami semua dikuatkan lewat perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.